Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Nur Alwani. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar farmakoterapi. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu definisi. Farmakoterapi adalah subilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang penanganan penyakit melalui penggunaan obat-obatan. Ruang lingkup dari farmakoterapi yaitu mempelajari tentang khasiat obat pada berbagai penyakit, adverse drug reaction atau reaksi obat yang merugikan, kontraindikasi, interaksi obat, serta pemilihan obat yang tepat sesuai dengan kondisi pasien. Lalu apa sih tujuan dan manfaat mempelajari farmakoterapi? Jadi, tujuan mempelajari farmakoterapi ialah untuk memberikan bekal kemampuan kepada mahasiswa tentang tata laksana terapi yang rasional pada beberapa penyakit. Adapun manfaatnya, yaitu dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan rekomendasi penggunaan obat yang rasional dan optimal dalam praktek pelayanan farmasi klinis dan komunitas. Berbicara tentang pengobatan rasional, menurut WHO, penggunaan obat dikatakan rasional jika pasien Lalu apa itu 4D tambah 1W? Yaitu singkatan. Yang pertama ialah tepat indikasi, yaitu penggunaan obat harus tepat sesuai dengan indikasi atau keluhan yang dialami oleh pasien. Yang kedua adalah tepat pasien, jadi perlu dipastikan bahwa pasien tersebut dalam rangka terapi menggunakan obat-obatan tidak mengalami kontraindikasi ataupun interaksi terhadap obat yang sedang digunakan. Kemudian tepat obat, jadi dipastikan bahwasanya obat yang digunakan sebagai agen terapi itu tepat dan efektif untuk mengatasi penyakit yang diderita oleh pasien. Yang keempat, tepat aturan pakai, yang mana itu meliputi dosis, meliputi frekuensi pemberian, lama terapi, dan rute pemberian untuk mengoptimalkan terapi pasien. Yang terakhir ialah W, yaitu waspada terhadap efek samping obat. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan monitoring efek samping obat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses terapi. Berbicara tentang proses terapi, tahapan proses terapi dimulai dari penegakan diagnosis. Umumnya, yang melakukan penegakan diagnosis adalah dokter, berdasarkan hasil observasi dan konsultasi untuk dijadikan bahan penunjang dalam penegakan diagnosa pasien. Selanjutnya dilakukan pemilihan intervensi atau tindakan yang sesuai untuk terapi pasien. Selanjutnya dilakukan pemilihan obat yang betul-betul tepat, efektif, efisien untuk memaksimalkan terapi. Selanjutnya ialah penentuan dosis dan aturan pakai yang bertujuan untuk memaksimalkan terapi yang harus dilalui oleh pasien. Selanjutnya, dilakukan peresepan dan pemberian informasi, yang mana pasien harus memperoleh informasi yang cukup untuk memaksimalkan terapi yang akan dilakukan oleh pasien. Yang terakhir, dilakukan evaluasi hasil untuk mengecek apakah terapi yang diberikan telah sesuai dan mencapai target terapi. Lantas, apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil terapi? Yang pertama ialah ketepatan diagnosis. Diagnosa yang tepat akan memudahkan dalam pemilihan metode terapi untuk pengoptimalan terapi yang akan dilalui oleh pasien. Yang kedua ialah ketepatan pemilihan obat. Obat yang tepat akan lebih efektif dan efisien dalam mengatasi penyakit yang diderita oleh pasien. Yang ketiga, ketepatan aturan pakai. Yang keempat, tingkat keparahan penyakit, yang mana tingkat keparahan penyakit juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu terapi. Yang kelima, mutu atau kualitas obat. Dan yang keenam atau terakhir, yaitu sikap pasien
dalam memperlakukan obat. Oleh karena itu diperlukan peran yang aktif oleh farmasis untuk memberikan edukasi guna memaksimalkan terapi yang akan dilalui oleh pasien.